Dan ini terakhir Pak Yusuf, eh, gimana Pak Yusuf nih melihat dinamika yang disampaikan tadi Prof. Aji? Jadi saya itu apa dulu sama ketika orang mau kembali lagi ke Pancasila, lalu Mhm, itu Universitas Pancasila by name itu kan dia mintakan aktif kan. mhm, Nah, kita rektornya sendiri Pak Profesor Edi itu kemana-mana. Tapi mhm, dia lalu, aduh sudah jenuh. Bicaranya sama ini, sama ini. mhm, Semacam mendaur ulang apa proses-proses apa dinamika setelah itu. mhm, Sebelum itu, gitu. Dan ketika sampai kepada suatu rumusan dan tidak apa, dilaksanakan di mana buktinya, lalu mulai balik menuntut lah. mhm, Konsensus kita gimana? Kalau sudah sekian tahun nggak terlaksana di masyarakat, ya mhm, kenapa nggak apa disingkirkan aja atau diganti aja? Itu tema tipikalnya begitu. Nah, karena Pak Rektornya itu sudah jenuh, Pak Yusuf juga gantiin saya dah. Nah, saya ikut keliling ke situ, Pak. mhm, Ya, dan lalu, tapi karena saya sudah apa 2006 itu saya sudah mengenal East West Center, mhm, lalu saya kasih masukan pada pada apa mereka semua bahwa ini apa Paretonya bukan di dalam negeri, ini dalam masa depan ini ada di luar negeri. Kalau apa revolusi informasi ini dahsyat kemana-mana, mhm, muncul hoax, muncul mana-mana, ya toh itu bukan hanya Pancasila, semua itu NKRI juga akan ambruk seperti mhm, domino ini. mhm, Jadi saya adalah orang yang menekankan aliran untuk karena kita mati-matian menjelaskan Pancasila itu ke luar negeri. Kalau you punya problem itu jawabnya di Pancasila. Jadi saya membuat satu pilihan yang sangat apa diametrikal berbeda dengan yang didiskusikan di dalam negeri waktu itu. Gitu. ya, Karena itu saya mengajak membawa Pancasila keluar ya. gitu. Wah, Mhm, cuma di Astra saya minta aja Pak Yudi Latif saya aja banyak di toko-toko sana ya toh. Dan mulai mhm, terbuka pikiran bahwa mhm, ternyata ini ada suatu paradigma yang berbeda yang jauh dari sudut aspek dialog peradaban itu. mhm, Nah, saya menemukan di situ bahwa peradaban yang kita kenal itu adalah peradaban Atlantik, era mhm, Atlantik. Setelah Columbus dengan kapal itu menemukan Amerika, lalu bisa melalui the Age of Discovery kemana-mana, seolah memiliki dunia ini kan. mhm, Nah, bersama dengan itu juga pikiran-pikiran ideologi agama apa itu masuk. Tapi masuk di kita itu sudah dalam rangka dari sononya udah pecah gitu setelah Aufklärung sama Renaissance itu tuh gitu. Nah, lalu kita ketambahan lagi ngadepin kolonialisme, ngadepin orang berkelahi. Ya, toh? mhm, Nah, lalu setelah saya pikir, oh untung negara kita ini mempunyai shock breaker. Nah, shock mhm, breaker ini itu ada di dalam peradaban itu. Karena kita sudah lama punya cerita seperti Aji Soko yang menimbulkan Hono Coroko. Toh. Jadi jangan sampai ini semua menjadi podo sawala, podo jaya monggo batong mhm, jadi batang semua kan. Ya toh? Nah, lalu saya lihat juga di Sunda ini, aduh, ini kan ada sili asah, asuh, wangi. Yang sebenarnya begitu. Tapi oleh konsep kolonialisme itu dipelintir, dirubah asah dulu dengan konsep mhm, demokrasi. Iya toh? Nah, ketika you menang, orang tanya, lalang yang you kerjakan apa? Dia mengatakan, the winner takes all itu. mhm, Rule of law, saya ganti rule law of the ruler. Wah, setengah mati, marah-marah ini semua. Ya toh? Nah, di UI ini hebatnya, itu ada seorang namanya Hasan Jafar itu menemukan apa situs di daya di Kerawang itu. mhm.
Nah, sebenarnya Gunung Salak itu kakak nggak di itu nggak tuh apa nggak ada tanaman salak, tapi Salakanagara itu. Jadi Mhm. dari zaman ribuan tahun itu sudah ada apa era maritim itu India sama Tiongkok itu datang di sini dan itu di situs Batu Jaya itu yang tertua yang pertama kali didirikan itu apa eh, apa eh, kuil atau wihara itu tempat itu candi yang didirikan pada abad kedua tahun 150-an itu. Hmm. Wah, semua antropolog dari dunia datang. Ini menunjukkan bahwa apa itu dibuat dari batu bata yang sudah ada teknologi karena di Jawa Barat nggak ada gunung gede-gede kan seperti Mhm. Borobudur ya atau segala macam. Jadi itu masuk dari Cimanu itu. Dan ternyata situs itu 500 meter dari Cimanu dan karena lama tuh tertutup tanah dan Mhm. akhirnya dibongkar semua sehingga menjadi seolah-olah candi yang muncul dari mana? Dari bumi. Nah, Hmm. dari situ lalu saya mulai menjadi jadi gimana kapan itu Nusantara ini menjadi titik temu peradaban itu. Nah, lalu saya mencoba mencari melacak ke mana? Ke India Hmm. bahwa pada 2500 tahun sebelum masa itu ada seorang namanya Siddhartha Gautama yang sudah jenuh dengan konsep doktrin oriented, dia problem based oriented. Bisa nggak menyelesaikan masalah sekarang? Masalahnya apa? Kenapa orang menjadi tua, sakit, dan mati menderita? Yang penciptanya ini kok kejam amat nyiptakan ini. Kan jawabannya kan tidak bisa lain kecuali di dalam apa yang kelihatannya begitu ada mutiara tersembunyi jalan keluar yang you harus temukan sendiri di pada ikhtiar itu, ya kan? Bukan pada apa apa doktrin dari atas itu. Nah, ketika lalu itu dari orang istana, kalau yang dulu kan dewa-dewa semua kan, raja-raja apa ide-ide sebelumnya itu, lalu menjadi orang istana sendiri putra mahkota yang menolak untuk dijadikan raja sebelum bisa menemukan ini jawab ini. Nah, itulah namanya Siddhartha Gautama. Nah, Siddhartha Gautama ini pada generasinya ke-20 kalangan istana ini muncullah orang yang namanya Bodhidharma itu. Nah, Bodhidharma itulah tahun 511 sebelum sesudah Masehi itu datang ke Shaolin Temple itu. Dia mengatakan sama biarawan di sana, "You semua aduh duduk-duduk begini-begini, akhirnya ngantuk apa sakit semua jadi ngapain? Dan kalau datang rampok ke ibunya wihara atau apa ya habis dia ambilin semua. Ayo, you mesti main dengan belajar kungfu. Nah, itulah muncul Shaolin Kungfu. Ya. Nah, tapi pada tahun yang hampir sama itu ada Biksu Tang yang dalam cerita Sun Gokong itu Kerasakti itu pergi ke India ya toh, untuk mendapatkan kita. Nah, disinilah sebenarnya. Dan ini meskipun jaraknya jauh, itu sama dengan pikiran Socrates itu. Ilmu yang paling tinggi itu bukan I know that I know, tapi I know that I don't know. Ya toh? Yang ini yang kemudian dikuatkan lagi oleh Alvin Toffler itu yang mengatakan bahwa kalau ya nggak bisa ngosongin diri yuk ya yuk nggak bisa ilmunya nggak bisa tumbuh seperti cangkir yang sudah penuh nggak dikosongkan lalu nggak bisa diisi lagi itu bukan cangkir lagi loh kamar yang sudah penuh lemari sudah penuh ya ngapain karena konsep ilmu pengetahuan dengan mengosongkan diri ya kan? Nah, di sini lalu saya mulai melihat bahwa wah, ada suatu dialog peradaban yang sudah sampai ke Nusantara ini jauh sebelum era Atlantik. Gitu. Nah, ini saya mengajak melalui kelompok kita ini, Pak Haji, coba kita lacak ini dari mana ini. Dan ini menjadi kenyataan sekarang bahwa dengan G20 itu kelihatan itu.
bahwa negara-negara besar yang mau the winner takes all itu datang dengan pesawat dan dilengkapi oleh senjata nuklir, bukan hanya atom aja, ini nuklir nukleusnya ini, lalu kapal mobil juga kacanya tebal 12 cm apa segala macam itu. Nah, kalau you tidak merasa bumi ini sebagai rumah kalian, bagaimana lalu kalian bisa membangun bumi itu? Kalau you lari ke Mars, apakah dengan pikiran ini, you nggak akan sama aja sia-sianya, buang-buang duit doang. Nah, di tengah diplomasi begitu yang muncul dengan Ukraina, dengan Rusia yang nggak selesai-selesai selama 8 bulan, muncullah seorang Jokowi itu, ya toh, yang tenang aja membawakan hasta brata itu, ya toh, bahwa sang pemimpin itu harus menjadi apa surya, ya toh, matahari, lalu menjadi rembulan, lalu menjadi kartika, lalu menjadi angin, lalu menjadi mendung, ya toh, lalu menjadi api, dahana, lalu menjadi samudra dan bumi itu. Nah, ini yang membuat orang tercengang itu. Ya ini. Jadi kalau you sekolah tinggi-tinggi akhirnya menjadi kaya tapi merasa tidak, bumi juga bukan rumah kamu. Semua dikasih satpam sana sini, yaitu alat rahasia sana sini. Lalu apa gunanya itu semua ilmu? Gitu. Nah, ini yang menurut kita punya grup ini Pak Haji, nah nanti juga mau minta sounding dari dia punya fakultas FISIP itu, gitu. Cobalah kita kembangkan satu konsep sosiologi yang diadakan itu satu kurikulum yang mengajar itu bahwa akhirnya sosiologi politik ini bukan untuk mengabdi pada yang menang, tapi membuat di 4 samudra dan 5 benua ini semua orang bersaudara. Nah, ini yang sekarang kita sudah siapkan hampir 20 dosen-dosen UI dan mana-mana ini. Ya, Ya, baik Pak Yusuf. untuk menggerakkan ini semua nih Pak. Sudah 2 tahun ini kita tiap hari. Ya, oke. Begitu kira-kira Pak Haji. Baik, terima kasih Pak Yusuf, komentar tambahan pengayaan. Ini Pak Yusuf kalau berbicara memang semangat ya, dan bisa panjang nih Pak Haji. Eh, ya, jadi ini semangat untuk berbaginya luar biasa nih Pak Yusuf ini. Nah ini terakhir, saya kira Pak Yusuf terima kasih. Saya udah kangen sama Pak Yusuf. Ya, jadi bisa menikmati ya, udah lama nggak ketemu. Ini komentar terakhir Pak Aji sebelum kita Ya, tutup, dipersilakan. ya. Udah susah lepas dari Pak Yusuf karena tadi saya sampaikan Pak Yusuf sebut Vaclav Havel dan saya bilang lalu saya baru ketemu duta besar Ceko. Nyambung ya. Ini barangkali. Terus beliau cerita soal Candi Batu Jaya, Candi itu daerah tempat saya bikin disertasi. Ah, Lebih hal lagi nih, saya sekarang sedang saya sampaikan saya ada di hotel, saya lagi konsinyasi untuk tim yang sedang menyusun master plan untuk pembangunan kembali Candi Muara Jambi. oh, oke. What a coincidence kan? Ya, ya, Lalu ya. saya bilang nih, Pak Yusuf ngapain sih dibilang? Tapi kan kita percaya ya bahwa di dunia ini nggak ada yang Kebetulan. kebetulan. Tinggal gimana kita cari keteraturannya, pola-polanya kan. Jadi saya pikir itu Ya, ya. barangkali satu hal yang kita bisa pelajari juga ya. Kenapa sih? Kenapa kita harus mengatur dalam arti menyamakan segala hal yang sebenarnya bisa berdiri sendiri-sendiri dan kitalah yang harus mencari keteraturannya. Dari Oke. menyamakan berbagai hal. Jadi kita yang harus mencari logiknya ini berhubungannya bagaimana. Sama seperti kalau kita balik kepada tema obrolan kita, jangan dong disamakan pemahaman kita mengenai Pancasila. Gimana menyamakan pemahaman 250 juta orang Indonesia untuk ngomong satu nih Pancasila itu artinya ini? Ya susah. Tapi bagaimana kita menemukan dari berbagai keragaman pemahaman mengenai Pancasila, itu apa patternnya? Kalau kami di
UI Pak Yusuf yang Pak Yusuf sampaikan bagaimana sosiologi kita bisa mengabdi kepada sesuatu yang fitrah, sesuatu yang benar, atau kepada pemenang. Saya pikir itu yang kita coba sampaikan ya. Kita ingin mengedepankan bagaimana proses pencarian atau proses penguatan kembali Pancasila tidak pada teksnya, tidak pada urut-urutannya. Bukan persoalan urutannya atau teks awal atau tidak, tapi pada persoalan bagaimana ditafsirkan secara mandiri, otonom oleh banyak orang, oleh warga negara kita. Dan tugas kita dari luar sebagai politisi, sebagai saintis, sebagai orang yang mengamati Pancasila adalah menemukan keteraturannya tadi. Nah, tafsir pada Pancasila yang beraneka ragam tadi, paham, sepakat, itu bukan suatu yang kebetulan. Tapi karena iya, cerita Pak Yusuf dengan pengalaman saya sekarang ini dari tadi kok pas ya, karena saya menemukan polanya pas ya. Kalau enggak orang luar, apa urusannya si Aji di sini bikin master plan Candi Muara Jambi, lalu Pak Yusuf cerita soal Candi Batu Jaya. Kalau kita bisa ngelihat dengan tepat ya, ini sama-sama candi ya, misalnya yang dibangun dari batu bata. Ini menunjukkan bagaimana Buddha muncul, bagaimana negara kita di masa lalu menjadi tempat orang belajar mengenai Buddha dan sebagainya. Pas. Bagaimana kita bisa bilang gitu? Bagaimana saya bisa bilang gitu? Saya tahu patternnya. Nah, itu yang saya maksud. Maksud ketika kita belajar Pancasila ya. Sekali lagi ya. Lihat aktual apa yang terjadi, lalu kita coba lihat patternnya seperti apa. Jangan dibalik, kita lihat teksnya, lalu diminta perilakunya yang sesuai situ. Agak susah. Ini udah nggak begitu cara lihatnya. Prof. Haji, terima kasih nih. Sama-sama. Ini nggak terasa nih, udah 1 jam lebih nih. kita lanjut lagi nih, Prof. Haji, Pak Yusuf ya. Ini terima kasih atas diskusi kita malam ini. Terima kasih juga. Wah, ini saya kira banyak yang bisa kita dapatkan dari diskusi kita. Kita ketemu lagi, Prof. Haji. Selamat, salam sehat, Pak Yusuf. Terima kasih. Pak Yusuf, Pak.